Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1025. Provinsi Nanyun, Hotel Yunfu. Sebagai hotel berstandar tertinggi di provinsi ini, Yunfu Hotel terkenal di sini, dan semua orang mengetahuinya. Dengan dekorasinya yang mewah, bahkan menjadi bangunan landmark di provinsi Nanyun. Saat ini, kolam renang hotel telah dipesan untuk mengadakan pesta biliar yang unik. Lusinan wanita cantik jangkung dalam pakaian renang bersorak dan bersenang-senang di kolam renang. Selain itu, tergeletak di pinggir kolam renang ada dua orang pemuda berkacamata dan celana pendek. Salah satunya memiliki tubuh kekar dan tato kepala serigala di dadanya, dan dia sedang mencari mangsa di depannya. Nama pria itu adalah Wang Xiangyu, dan dia adalah putra kedua dari keluarga Wang di provinsi Nanyun. Dia menghabiskan waktunya tanpa melakukan apapun. Karena dia bukan pewaris pertama keluarga, makan, minum, dan bersenang-senang telah menjadi rutinitasnya yang biasa. Di sebelah Wang Xiangyu, ada seorang pria seusianya berbohong. Masih ada tetesan air yang menggantung di tubuhnya. Terlihat jelas dia baru saja selesai bermain dengan wanita di bawah dan datang untuk berjemur di bawah sinar matahari. Nama pria itu adalah Song Yi, dan dia adalah sahabat Wang Xiangyu. Meski keluarga Song tidak sekuat keluarga Wang, namun tetap cukup terkenal di provinsi Nanyun. Saudara Wang, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membawa seorang gadis ke sini hari ini? Mengapa wajah mereka semua sama? Ini tidak berhasil, ini sangat mengecewakan. Lagu Yi bercanda. Jangan sebutkan itu. Wang Xiangyu memarahi. Saya menyerahkan masalah ini kepada Li Xiankui bersaudara. Mereka menelepon saya kemarin dan mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai. Begitu saya kembali, saya akan bisa memainkannya. Ketika saya bergegas kembali, orang-orang itu telah menghilang. Saya bahkan tidak melihat mereka. Saat aku melihat mereka, aku pasti akan membunuh mereka terlebih dahulu. Beraninya kamu berbohong padaku dan mencari kematian. Saudara Wang, tenanglah dulu. Kamu hanya seorang wanita. Kamu tidak boleh begitu marah. Song Yi menghiburnya, beri saya informasi tentang wanita itu. Saya memiliki sekelompok orang di bawah saya yang sangat dapat diandalkan dalam menangani masalah. Saya akan membantu Anda menangani masalah ini. Oke, aku sudah memikirkannya sejak lama. Karena itu, Song Yi mengeluarkan ponselnya dan menyerahkan foto Li Bing kepada Song Yi. Wanita ini bernama Li Bing. Dia guru di Universitas Normal. Bagaimana dengan dia? Dia memiliki sosok yang bagus. Melihat foto-foto di dalamnya, Song Yi tampak curiga. Hei, wanita ini kelihatannya agak familiar. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat. Tidak, apakah kamu pernah ke Universitas Normal sebelumnya? Song Yi berpikir sejenak, aku ingat. Beberapa hari yang lalu, ada postingan yang sangat populer di internet, mengatakan bahwa ada seseorang yang menganiaya Li Bing dan diberi pelajaran oleh pacarnya. Pacarnya berasal dari wilayah militer. Di mana orangnya? Sayangnya, keluarga kami juga punya banyak koneksi di bidang militer. Pacarnya hanyalah seorang sersan kecil, tidak ada yang namanya omong kosong. Bahkan jika aku sia-sia mempermainkan pacarnya, aku harus mengawasinya, kalau tidak, aku bahkan tidak akan memikirkannya. Haha, saudara Wang, dengan kekuatan keluarga Wangmu, kamu memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Song Yi tersenyum dan berkata, aku sudah menuliskan informasinya. Aku akan menyampaikan kabar baik untukmu besok. Oke, aku serahkan ini padamu. Aku yakin kamu akan melakukan pekerjaan itu. Itu perlu. Jangan lihat siapa aku, Song Yi. Tidak ada di antara kalian yang harus berurusan dengan masalah ini. Mulai sekarang, pergilah ke penjara dan adakan pesta biliar. Saat suara Su Chen terdengar, Wang Xiangyu dan Song Yi terkejut, mereka segera berbalik dan menemukan seorang pemuda berdiri di belakang mereka. Song Yi tiba-tiba teringat, apakah kamu pacar Li Bing? Aku bukan pacar, hanya teman biasa. Tapi jika kamu melakukan sesuatu pada temanku, aku harus membicarakannya baik-baik denganmu. Hei, kamu luar biasa. Kamu datang kepadaku, Wang Xiangyu, untuk membalas dendam sendirian. Menurutku kamu tidak sabar. Siapa bilang aku datang sendiri? Su Chen berkata tanpa ekspresi, saya tidak perlu mengambil tindakan untuk menghadapi sampah seperti Anda. Singkirkan mereka dariku. Su Chen memberi perintah dan melihat dua tim tentara dengan peluru tajam bergegas masuk dari luar dan mengelilingi Wang Xiangyu dan Song Yi begitu ketakutan sehingga mereka semua melarikan diri dan bersembunyi. Situasi ini sedikit di luar dugaan Wang Xiangyu dan Song Yi. Mereka tahu bahwa Su Chen memiliki latar belakang militer, tetapi mereka tidak menyangka dia akan memainkan peran sebesar itu. Dia sebenarnya datang ke sini dengan pasukan. Tapi Wang Xiangyu tidak takut. Keluarga Wang adalah keluarga terbesar ketiga di provinsi Nanyun. Mereka juga memiliki banyak koneksi di wilayah militer, jadi tidak perlu takut. Wah, kamu luar biasa karena melakukan pertempuran besar seperti itu. Wang Xiangyu menyalakan rokok dan berkata dengan tenang. Sudah kubilang, keluarga Wang kita juga memiliki koneksi di wilayah militer Nanyun, dan juga komandan brigade lapis baja. Bagaimana kalau kamu masih berani menyerangku sekarang? Kenapa kamu tidak berani? Telepon lewat. Su Chen tertangkap basah dan menendang Wang Xiangyu langsung ke kolam renang di belakangnya. Sial, kamu berani menyerang saudaraku Wang, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Karena keluarga Wang mengenal komandan brigade lapis baja, Song Yi tidak takut pada Su Chen. Sudah kubilang, tidak ada gunanya meskipun kamu mengenal komandan brigade.
Orang yang berdiri di depanmu adalah Jenderal Daerah Militer Jinling. Hanya dengan satu kata, dia bisa mengalahkan Komandan Brigade sampai ke bawah. Kata Mayor yang memimpin tim. Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah Jenderal Daerah Militer Jinling. Wang Xiangyu dan Song Yi sama-sama tercengang. Identitas Su Chen bagaikan sambaran petir bagi mereka. Dia benar-benar menyinggung seorang jenderal. Belum lagi Komandan Brigade yang tidak mampu menyinggung perasaan, bahkan seluruh keluarga Wang pun tidak mampu menyinggung. Bawa mereka pergi. Su Chen berbisik. Kedua keluarga besar itu juga diperiksa. Kalau tidak bersih langsung dibawa pergi. Saya kenal Jenderal Su. Tidak, jangan, Tuan Su lebih buruk dari kami babi dan anjing. Dia seharusnya tidak punya ide untuk Li Bing. Tolong lepaskan kami. Jika aku mengatakannya, aku tidak akan menariknya kembali. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi, tidak ingin membuang waktu di sini. Selebihnya, wilayah militer Nanyun dapat menanganinya, dan tidak perlu mengikutinya lagi. Setelah meninggalkan hotel, Su Chen langsung menuju bandara, bersiap untuk terbang kembali. Setelah keluar selama berhari-hari, dia juga merindukan Lin Ruohan. Tepat setelah naik pesawat, ponsel Su Chen berdering. Itu adalah panggilan dari Long Yuan. Raja, persiapan sudah selesai di Pulau Roh Kudus, dan pernikahan bisa diadakan kapan saja. Mendengar berita itu, jantung Su Chen berdebar kencang. Setelah sekian lama mempersiapkannya, baru pada saat itulah pernikahan akhirnya akan dilangsungkan. Wang, kapan kamu berencana menentukan tanggalnya? Long Yuan berkata sambil tersenyum. Dalam 3 hari, saudara dan saudari tentara salib kita yang tersisa akan pergi dan memberitahu mereka. Saya akan memberitahu orang tua kedua belah pihak, tetapi kerahasiaan harus dijaga dengan baik, dan tidak ada yang boleh dilewatkan. Bab 1026. Tidak masalah, aku tidak akan membocorkan apapun. Long Yuan berkata sambil tersenyum. Keduanya tidak banyak bicara soal pernikahan. Karena dia baru saja naik pesawat dan masih ada waktu sebelum lepas landas, Su Chen menelepon orang tuanya dan ingin memberitahu mereka kabar tersebut secepatnya. Bu, kamu sibuk apa? Setelah menjawab telepon, Su Chen berkata sambil tersenyum. Bukan apa-apa. Aku istirahat hari ini dan ingin mengirimi ayahmu makanan. Bu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Kamu tidak akan bertengkar dengan Ruohan. Nada suara Zhao Qingning meningkat, biar ku beritahu dulu, terlepas dari apakah kamu sudah menikah atau belum, jika kamu berani menindas Ruohan dengan jari, aku pasti akan melakukannya. Tidak mengampuni kamu. Bu, lihat apa yang kamu katakan, lagi pula aku dilatih olehmu, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Apa itu? Ruohan dan aku berencana mengadakan pernikahan dalam 3 hari. Kami baru saja memutuskan tanggalnya dan akan datang untuk melapor kepadamu. Kamu dan Ruohan akan menikah. Suara Zhao Qingning terdengar lagi, nak, kamu akhirnya menikah. Aku sudah mengkhawatirkanmu selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku mengeluarkanmu. Su Chen. Sepertinya aku tidak dapat menemukan istri. Oke, berhentilah bicara terlalu banyak. Di mana pernikahannya akan diadakan? Ayahmu dan aku harus meluangkan waktu untuk membeli 1 set pakaian dan mengeriting rambut kami. Waktu yang kamu tentukan sudah terlambat, dan aku bahkan tidak melakukannya. Punya waktu untuk mengaturnya. Ini sudah memakan waktu lama, dan aku ingin cepat. Di mana tempat pernikahannya? Pulau Roh Kudus, tapi kamu tidak tahu di mana itu. Aku akan mengirim seseorang untuk membawamu ke sana ketika waktunya tiba. Tidak apa-apa. Zhao Qingning tidak banyak bertanya tentang masalah ini. Dia tahu bahwa putranya sangat cakap dan dapat menangani banyak hal sendirian tanpa perlu dia, sang ibu, turun tangan. Ngomong-ngomong, Bu, ada hal lain yang perlu kuberitahukan padamu. Jangan beritahu Yuyan tentang pernikahannya. Kalian anak-anak muda, bersihkan saja trik-trik itu. Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku harus pergi berbelanja. Apakah kamu tidak akan mengantarkan makanan untuk ayahku? Makanan apa yang akan kamu berikan padaku? Aku akan menikahi menantu perempuanku. Siapapun yang tega memberinya makanan, cukup mengurusnya sendiri. Su Chen. Sebelum pesawat lepas landas, Su Chen menelepon Lin Tongwei lagi. Dia akan menjadi ayah mertuanya dan dia harus diberitahu sesegera mungkin. Beberapa menit kemudian, Su Chen menceritakan kembali kejadian tersebut kepada Lin Tongwei. Berbeda dengan kegembiraan Zhao Qingning, suasana hati Lin Tongwei tidak terlalu baik, dan dia bahkan tercekat. Meskipun dia telah menyaksikan Su Chen tumbuh dewasa dan mengetahui dasar-dasarnya, dia merasa lega menyerahkan Lin Ruohan padanya. Tapi bagaimanapun juga, menikahi anak perempuan berbeda dengan menikahi menantu perempuan, sehingga pasti akan menyedihkan. Setelah menutup telepon, pesawat lepas landas tidak lama kemudian. Su Chen mematikan teleponnya dan bersiap untuk tidur siang. Bagaimanapun, itu bukan pesawatnya sendiri dan dia tidak bisa melakukan apapun. Kau buta sekali, kau menumpahkan kopi ke tasku. Su Chen sedang mengistirahatkan pikirannya dengan mata tertutup, dan teriakan ini langsung membangunkannya. Saya menemukan ada seorang wanita berambut panjang duduk secara diagonal di depan saya. Dia sedang mengutuk pramugari di sebelahnya dengan gigi dan cakarnya. Pramugari membungkuk untuk meminta maaf dan hampir menangis. Pada saat ini, seorang pramugari yang sedikit lebih tua datang dan bertanya dengan tergesa-gesa. Xiaoqi, ada apa? Saudari Wang, wanita ini baru saja meminta kopi. Saya membawakannya cangkir, tetapi dia tidak menangkapnya dan cangkir itu dituangkan ke dalam tasnya. Kentut, kenapa aku tidak bisa memegang secangkir kopi? Kamu hanya ingin melalaikan tanggung jawab. Wanita berambut panjang itu menolak menyerah. Tahukah kamu berapa harga tasku ini?
Ini adalah LV edisi terbatas dan berharga 120.000 koin Tiongkok. Bisakah kamu membayarnya? Para kru tercengang ketika mengetahui harga tas tersebut. 120.000 dolar per tas, mereka bahkan tidak mampu membayar gaji selama setahun. Apalagi mereka masih tamu kelas 1. Kalau tidak dilayani dengan baik pasti terjadi sesuatu. Sebaiknya kamu mencari solusi untuk menenangkan amarah pacarku, jika tidak kamu akan mendapat masalah. Pacar wanita berambut panjang berkata. Juga, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya kenal bos maskapai penerbangan Anda. Jika Anda tidak memberikan kompensasi yang masuk akal, Anda tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tetapi Anda juga akan menerima keluhan. Mengenai apa yang harus dilakukan, Anda dapat memikirkannya keluarkan sendiri. Nama pemuda tersebut adalah Lu Kai, dia adalah seorang Tionghoa Amerika. Keluarganya memiliki perusahaan multinasional dan dia pernah tinggal di Amerika Serikat sebelumnya. Namun karena kebutuhan keluarga, dia dikirim ke China untuk mengambil alih bisnis keluarga di Asia Pasifik. Pacarnya yang terkenal, bernama Jiang Rui, dulunya adalah seorang model mobil. Setelah bertemu Lu Kai, dia melompat dan menjadi burung phoenix dan berhenti melakukan hal-hal seperti melakukan trik. Ini. Pramugari bernama Xiaoqi itu tampak kebingungan. Kini orang tuanya sedang tidak sehat di rumah, sehingga ia mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari uang guna mempertahankan penghasilannya. Jika Anda benar-benar memecat diri sendiri, itu saja. Namun, tasnya sangat mahal, dan dia tidak mampu membelinya. Saudari Wang, kamu benar-benar tidak menyalahkanku atas masalah ini. Ini benar-benar salahnya karena dia tidak yakin tentang hal itu. Xiaoqi menangis dan segera menjelaskan kepada rekan-rekannya yang lain. Xiaoqi, percuma membicarakan hal ini sekarang. Jika kamu tidak menemukan cara untuk memberi kompensasi kepada penumpang, kamu pasti akan kehilangan pekerjaan. Tapi gaji kami hanya sebesar itu, dan saya masih magang. Sekalipun saya mendapat gaji 2 tahun, saya bahkan tidak mampu membayar sebagian dari gaji saya. Pramugari bernama Xiaoqi sangat sedih. Karena masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan saya, dan sekarang semuanya ada pada saya. Biar ku beritahu, tasku edisi terbatas. Jangan mencoba menarik simpati di sini. Percuma kalau kamu menangis. Kamu harus membayar harga aslinya. Pramugari bernama Xiaoqi menyeka air matanya sambil menjelaskan, namun tidak berhasil. Jiang Rui acuh tak acuh dan tidak berniat melepaskannya. Kamu akan tahu siapa yang salah sejak awal. Tidak perlu menangis. Suara Su Chen memecah ketenangan di dalam kabin. Melihat seseorang membela dirinya sendiri, Xiaoqi segera menoleh ke belakang. Tuan, apakah Anda melihat apa yang terjadi? Bisakah Anda bersaksi untuk saya? Saya baru saja tidur dan tidak melihat apapun. Hati Xiaoqi tenggelam, semuanya sudah berakhir. Meski aku tertidur, aku punya cara untuk menguji siapa yang berbohong. Xiaoqi tampak senang, Tuan, apakah Anda benar-benar punya ide? Oke, kenapa aku berbohong padamu? Kalau begitu terima kasih, Tuan. Ekspresi Xiaoqi tenang, tapi wajah Jiang Rui menunjukkan sedikit kepanikan. Karena secangkir kopi tadi memang saya tumpahkan sendiri. Saya tidak sengaja membuat sayatan kecil sebelumnya dan itu membuat saya merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Karena saya baru saja membelinya, dan saya terlalu malu untuk meminta yang baru, saya ingin menggunakan cara ini untuk menukarnya dengan orang lain guna mendapatkan yang baru untuk diri saya sendiri. Bab 1027. Jiang Rui melihat sekeliling dan menemukan tidak ada kamera sama sekali. Apalagi pria itu sendiri mengaku baru saja tidur, sehingga tidak mungkin bisa dibuktikan bahwa apa yang diceritakannya itu bohong. Dia pasti mempermalukan dirinya sendiri di sana. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda ingin seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan, Anda harus membayar harganya. Jiang Rui menyilangkan tangan di depan dada, bagaimana jika Anda tidak dapat membuktikannya? Jika saya tidak dapat membuktikannya, maka saya akan membayar tas ini atas namanya. Jiang Rui tampak bahagia. Awalnya dia khawatir pramugari malang ini tidak mampu membayar tas mereka, tetapi sekarang seseorang telah memanfaatkannya, dia tidak perlu khawatir. Ayolah, bukankah kamu bilang kamu bisa membuktikannya? Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa membuktikannya. Jiang Rui yakin karena hanya dia yang tahu tentang masalah ini. Mencoba membuktikan bahwa pramugari tidak bersalah sama saja dengan angan-angan. Su Chen tersenyum dan mengeluarkan jarinya. Apakah kamu melihat tanganku? Jiang Rui mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Jangan terlalu sok. Jawab pertanyaanku dulu. Ekspresi Jiang Rui sedikit tidak sabar, tapi demi tasnya, dia sangat enggan menjawab pertanyaan Su Chen. Saya melihatnya. Patah. Su Chen dengan ringan menjentikan jarinya, dan kemudian semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Jiang Rui segera pingsan tanpa kesadaran. Melihat pacarnya dalam masalah, Lu Kai segera berdiri, membantunya kembali ke kursi, dan berteriak pada Su Chen. Apa yang kamu lakukan pada pacarku? Jangan khawatir, dia baru saja tertidur. Semua orang di kabin merasa luar biasa. Bagaimana dia bisa tertidur hanya dengan menjentikkan jari? Jangan membuat keributan. Dia baru saja terhipnotis olehku. Kamu dapat memanfaatkan periode ini untuk menanyakan beberapa pertanyaan padanya, dan jawabannya akan terungkap dengan sendirinya. Setelah mengatakan itu, suara magnetis Su Chen terdengar lagi. Pramugari tidak memegang cangkir kopi tadi, atau Anda sengaja melakukannya? Jiang Rui duduk merosot di kursi dan menjawab pada dirinya sendiri. Dia sudah memberiku kopi, dan aku sengaja menumpahkannya ke tasku. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka wanita cantik di depannya ini akan melakukan hal seperti itu, yang sangat konyol.
Seseorang bahkan mengeluarkan pena perekam dan bersiap untuk merekam seluruh proses. Pramugari bernama Xiaoqi menghela nafas lega. Sekarang dia masih hidup, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa kamu menjebak pramugari ini? Karena aku baru membeli tas ini minggu lalu dan rusak setelah dipakai beberapa hari. Aku malu meminta yang baru pada pacarku, jadi aku ingin meminta pramugari untuk menggantinya untukku dengan cara ini. Petik 2. Patah. Su Chen menjentikkan jarinya lagi, dan sekarang kebenaran terungkap, tidak perlu bertanya lagi. Jiang Rui membuka matanya, tetapi ingatannya masih tertahan beberapa menit yang lalu. Bukankah kamu bilang ingin membuktikan siapa di antara kami yang berbohong? Kamu bisa mulai sekarang. Jiang Rui berkata dengan arogan, seolah dia yakin pada Su Chen. Karena kamu berani berdiri dan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan keindahan, maka kamu harus menemaniku. Sebelum Su Chen bisa mengatakan apapun, tawa terdengar di kabin, dan orang-orang menunjuk ke arah Jiang Rui. Dan pemandangan ini juga membuat Jiang Rui tercengang. Oke, kenapa mereka semua seperti ini? Oke, berhenti bicara, kata Lu Kai dengan ekspresi malu. Sayangku, bagaimana mungkin aku tidak mengatakan bahwa dia merusak tas edisi terbatasku? Aku harus membiarkan dia memberiku penjelasan. Bahkan jika kamu ingin membelikanku yang baru, kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja. Cantik, aku punya perekam suara di sini. Aku sudah merekam semua yang terjadi barusan. Kamu bisa mendengarkannya dan kamu akan tahu apa yang terjadi. Seorang penumpang yang antusias menyerahkan perekam itu kepada Jiang Rui, yang tampak curiga dan menekan tombol perekam. Beberapa menit kemudian, Jiang Rui selesai mendengarkan isinya, ekspresinya sangat memalukan, dan dia ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Kamu benar-benar menggunakan angka hipnotis padaku. Orang yang tidak tahu malu sepertimu tentu saja harus menggunakan beberapa cara. Setidaknya kebenaran telah terungkap. Bukankah kamu harus meminta maaf kepada pramugari ini? Maaf, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Apakah Anda perlu mengkhawatirkannya? Jiang Rui berkata dengan kasar. Dan biar ku beritahu, sebaiknya kau berhati-hati denganku. Tunggu sampai kau turun dari pesawat dan lihat bagaimana aku menghadapimu. Patah. Su Chen mengangkat tangannya dengan ringan dan menamparkan wajah Jiang Rui. Sebaiknya kamu berhati-hati saat berbicara. Orang tuamu belum mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Aku bisa mengajarimu. Jiang Rui terjatuh ke tanah karena tamparan Su Chen, dan gigi depan di mulutnya tanggal. Pada saat ini, Lu Kai segera berdiri. Nak, beraninya kamu memukul pacarku, menurutku kamu mulai tidak sabar. Sayangku, bantu aku memberinya pelajaran. Orang-orang China sialan ini tidak memiliki kualitas sama sekali dan mereka pantas untuk dikalahkan. Gadis kecil, kamu salah mengatakan itu. Kita semua orang Tionghoa. Jika kamu mengatakan itu, bukankah kamu sedang memarahi dirimu sendiri? Apakah kamu bercanda? Pacar saya orang Cina Amerika. Dalam beberapa hari, saya juga akan mengajukan kartu hijau. Saya juga akan menjadi orang Amerika yang berkualitas. Saya berbeda dari Anda orang Cina yang biadab. Jangan bandingkan saya bersamamu. Bagilah menjadi satu bagian. Awalnya, semua orang di kabin menyaksikan kesenangan itu. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Su Chen terlalu kasar, bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita, tetapi sekarang tampaknya Su Chen terlalu lembut. Orang seperti ini yang menyukai hal-hal asing tidak layak tinggal di Tiongkok. Saya sudah lama mengetahui bahwa semua orang Tiongkok memiliki wajah seperti ini, jadi saya tidak mau mengambil alih tugas pihak Asia Pasifik, tetapi keluarga saya telah mendesak saya, dan saya tidak dapat menahannya. Ini luar biasa. Saya bertemu dengan orang yang begitu kasar hanya beberapa hari setelah tiba. Teman-teman, Tiongkok benar-benar tidak ada harapan. Sayang, kamu benar. Meskipun Tiongkok telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih tertinggal jauh dari masyarakat beradab seperti Amerika Serikat. Jadi saya selalu meminta Anda untuk mengajukan kartu hijau agar saya dapat keluar dari dunia ini. Kalau tidak, generasi penerus kita akan belajar hal-hal buruk dari orang-orang seperti ini. Patah. Su Chen mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Jiang Rui lagi. Untuk orang seperti Anda yang ingat makan tetapi tidak memukul, menurut saya Anda perlu menamparkan diri sendiri 2 kali lagi, jika tidak, ingatan Anda tidak akan panjang. Su Chen menamparkan Jiang Rui lagi. Seluruh wajahnya memar dan bengkak, dan dia tidak lagi terlihat muda dan cantik seperti sebelumnya. Kali ini, Jiang Rui tidak berani berteriak lagi, tapi menarik lengan Lu Kai. Sayangku, dia menamparku 2 kali berturut-turut. Kamu harus membalaskan dendamku. Lu Kai memasang ekspresi seram di wajahnya, berdiri di sana dan menggerakkan pergelangan tangannya, dan berkata-kata demi kata. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Bab 1028. Tuan, sekarang kebenaran telah terungkap, lupakan saja. Xiaoqi meraih lengan Su Chen untuk menghentikannya melakukan apapun. Karena melihat postur tubuh Lu Kai, kamu tahu kalau dia pasti sudah berlatih. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dermawannya mungkin terluka. Jangan khawatir, dia hanyalah generasi kedua kaya yang menunggu kematian. Aku belum mengambil hati dia. Pantas saja kamu berani berdiri dan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Dilihat dari postur tubuhmu, kamu pasti punya waktu beberapa saat, tapi biar ku beritahu, kamu sudah bertemu lawanmu hari ini. Titik. Lawan. Haha, aku tidak takut untuk memberitahumu. Untuk mengemban misi keluarga demi masa depan yang lebih baik, aku pernah melakukan pelatihan praktek selama 6 bulan di Korps Marinir AS, dan bahkan aku menjadi juara pertama dalam praktik tersebut. Pelatihan. Lu Kai berkata dengan percaya diri, seolah dia sudah meyakinkan Su Chen.
Kamu memukul pacarku hari ini, aku akan mematahkan anggota tubuhmu untuk menunjukkan betapa kuatnya aku, Lu Kei. Su Chen mengangkat jarinya ke arah Lu Kei dan berkata, ayo, biarkan saya melihat apa yang dapat kamu lakukan. Lu Kei penuh momentum dan bergegas menuju Su Chen, tetapi di mata Su Chen, serangan tingkat ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai tipuan. Ah! Melihat Lu Kei bergegas mendekat, Su Chen menjambak rambutnya dan membanting sandaran tangan kursi. Jeritan bergema di kabin, dan kepala Lu Kei memar dan berdarah, seolah-olah ekor anjing telah diinjak. Pramugari di bandara tercengang. Bukankah ini luar biasa? Dia tidak hanya tampan, dia juga sangat terampil. Yang terpenting adalah rasa keadilan. Itu sempurna. Kamu punya waktu 3 detik untuk keluar dari sini, atau aku akan memotong anggota tubuhmu. Adapun cara melakukannya, kamu pilih sendiri. Lu Kei dan Jiang Rui memandang Su Chen dengan tatapan ngeri. Pada titik ini, jika Anda terus melawannya terlepas dari hidup atau mati, maka Anda benar-benar meminta kematian. Ya, ayo pergi sekarang, ayo pergi sekarang. Di bawah tatapan semua orang, kedua orang itu meninggalkan kabin kelas 1 dengan putus asa dan menemukan sudut untuk meringkuk. Seperti anjing yang berduka, dia berada dalam keadaan panik. Terima kasih, Tuan. Bisakah Anda memberi saya informasi kontak Anda? Saya ingin mentraktir Anda makan sebagai tanda terima kasih saya. Su Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu makan, aku akan segera menikah. Kata-kata Su Chen mengakhiri semua pikiran pramugari. Ini sudah jelas merupakan penolakan, jadi tidak perlu memulai percakapan lagi. Namun, memang agak sulit dipercaya kalau pria tampan seperti dia menikah begitu dini. Lu Kei dan Jiang Rui di sudut memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Sayangku, dia mengalahkan kita berdua. Apakah ini akhir masalahnya? Bagaimana aku bisa melupakannya? Aku adalah calon pewaris keluarga Lu. Aku adalah satu-satunya yang memukul orang lain sejak aku masih kecil, dan tidak ada orang lain yang menyentuhku. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Tapi kita ada di pesawat, dan aku tidak bisa menelepon siapapun. Aku akan menunggu sampai aku mengetahui informasinya nanti, lalu aku akan membunuhnya. Mata Jiang Rui berputar, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari. Sayang, dia baru saja berbicara di telepon di pesawat. Sepertinya aku mendengar dia berkata bahwa dia akan menikah. Apa salahnya menikah? Apakah kamu ingin aku mengirimimu hadiah? Lu Kei mendengus dingin. Tentu saja tidak mungkin mengirimkan kado ucapan selamat, karena aku dengar pernikahannya akan dilangsungkan di Pulau Roh Kudus dalam 3 hari. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memberinya pernikahan yang tak terlupakan. Mendengar ini, Lu Kei juga menyadari bahwa ini memberinya kesempatan untuk membalasnya. Oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan memanfaatkan beberapa hari ini untuk menghubungi beberapa tentara bayaran militer Amerika. Saya tidak hanya akan mematahkan tangan dan kakinya, tetapi saya juga akan menculik istrinya di depan umum agar dia tahu bahwa dia telah menyinggung perasaanku. Akhirnya, sekitar 2 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara. Karena sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, Lu Kei dan Jiang Rui melarikan diri dari bandara dengan putus asa setelah pesawat mendarat. Meskipun saya sudah memikirkan cara untuk membalasnya, saya merasa malu di pesawat, jadi sebaiknya saya pergi secepat mungkin. Setelah turun dari pesawat, Su Chen melihat Lin Ruohan di pintu masuk lorong. Meski berjauhan, Lin Ruohan berjinjit dan melambai ke Su Chen. Saudara Chen, saya di sini. Saat ini, Lin Ruohan mengenakan gaun hitam dan sepasang sepatu hak tinggi bertali hitam, berdiri di tengah kerumunan seperti bintang yang bersinar. Sudah berapa lama kamu menunggu? Kamu pasti kelelahan. Su Chen berkata dengan penuh kasih sayang, sambil menyentuh rambut panjang lembut Lin Ruohan. Tidak, ini baru 10 menit. Bukannya aku tidak bisa hidup tanpamu, jadi aku tidak datang sepagi ini. Lin Ruohan berkata dengan sangat arogan. Sepertinya kamu sudah kehilangan kesabaran. Saat aku pulang malam ini, aku harus mengobrol baik denganmu untuk menyadarkan suamiku. Mendengar Su Chen mengatakan ini, Lin Ruohan merasa pantatnya sakit. Karena hal semacam ini, saudara Chen sering memukulnya. Tidak, saudara Chen, kami semua adalah orang-orang yang beradab. Jika ada yang ingin Anda katakan, silakan bicara dengan kami. Jangan selalu menyentuh kami. Membosankan. Lin Ruohan menyipitkan matanya dan terus terlihat manis ke arah Su Chen. Ayo pergi makan dulu. Kurasa kamu juga lapar. Su Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dalam perjalanan pulang, Su Chen mengemudi dan mengajak Lin Ruohan mencari restoran untuk makan. Pernikahan itu akan diadakan 3 hari lagi, dan Su Chen merasa sangat bersemangat. Tapi melihat Lin Ruohan di kopilot, saya merasakan perasaan tertekan yang tidak bisa dijelaskan. Saat pertama kali menerima sertifikat, dia hanya mengucapkan sepatah kata pun, dan dia pergi untuk mengambil sertifikat tanpa berkata apa-apa. Setelah menerima sertifikat, dia tidak banyak bicara dan tidak menyinggung apapun tentang pernikahannya. Wanita lain tidak akan bisa melakukan ini. Tapi semua ini akan segera berakhir. Setelah 3 hari, saya akan memberinya pernikahan terunik di dunia. Sore harinya, setelah mereka berdua selesai makan, mereka berjalan-jalan di luar sebentar seperti biasa sebelum pulang perlahan. Karena Su Chen telah kembali, Lin Ruohan tidak peduli dengan pekerjaan. Su Chen juga menyerahkan sedikit waktu kultivasi kepada Lin Ruohan. Keduanya bak pasangan muda, duduk di rumah sambil menonton TV dan ngobrol tentang topik yang tidak bergizi, tak satu pun dari mereka merasa bosan. Pada tengah malam, Su Chen membujuk Lin Ruohan untuk tidur, menjalani proses pernikahan lagi, dan kemudian kembali ke kamar untuk berlatih.
Walaupun kekuatan lunasnya telah teruji, namun pada saat itu lunas tersebut belum sepenuhnya pas dengan dirinya, sehingga dapat dipastikan kekuatan lunas tersebut belum dapat digunakan secara maksimal. Selain tulang naga, ada juga istana dewa tingkat ketujuh di tubuhnya, dan kekuatan ini juga tidak diketahui. Oleh karena itu, saya harus mengintegrasikan semua kekuatan ini secepat mungkin dan menggunakannya dengan terampil. Bersambung.